Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Saya Sri Rahmawati, bagi SDS 1 semester 4B. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 Bahasa Indonesia. Untuk tugas 2 kali ini saya akan merangkum modul 4, yaitu keterampilan membaca. Pembaca pemula adalah mereka yang tergolong literal atau masyarakat yang masih buta aksara. Di lingkungan masyarakat, para pembaca pemula tidak dibatasi oleh usia. Sekarang kita masuk dalam tujuan membaca permulaan. Tujuan pembelajaran membaca permulaan adalah melek huruf. Istilah ini sering dikasuskan dengan melek wacana. Apa bedanya? Melek huruf secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan mengenali lambang-lambang bahasa tulis dan kemampuan membunyikan atau melafalkan dengan benar. Membaca permulaan berfungsi sebagai peletak dasar atau fondasi bagi keberhasilan seseorang dalam semua aspek kehidupannya kelak. Membaca permulaan dikatakan sebagai peletak dasar atau fondasi bagi semua aspek kehidupan, terlebih untuk kehidupan akademik. Karena itu, tidak ada satupun aktivitas akademik yang tidak melibatkan kegiatan membaca. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian fungsi membaca? Kali ini kita akan masuk ke dalam jenis-jenis membaca permulaan. Jenis membaca yang cocok ditanamkan pada pembaca permulaan adalah jenis membaca yang nyaring atau membaca bersuara dan membaca teknis. 1. Membaca nyaring atau bersuara. Membaca nyaring pada kelas permulaan dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketercapaian melek huruf si pembelajarannya. Metode-metode yang dilahirkan dari pendekatan ini antara lain metode bunyi atau ejah, metode alfabet, dan metode suku silaba. Lalu yang kedua adalah membaca teknis. Selain membaca bersuara, jenis membaca permulaan yang diajarkan di kelas rendah adalah membaca teknis. Pada membaca jenis ini, anak sudah mulai dibimbing ke arah pembacaan teks yang secara tepat menurut pelafalan dan intonasinya. Tanda-tanda baca yang menandai intonasi mulai diperkenalkan. Oke, dalam kegiatan 1 keterampilan membaca permulaan telah selesai. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian dan fungsi membaca permulaan? Baiklah, sekarang kita akan membahas kegiatan belajar 2. Check it out! Dalam kegiatan belajar 2, keterampilan membaca lanjut. Membaca lanjut merupakan keterampilan membaca yang ditujukan untuk pembaca lanjut dengan sasaran melek wacana, yakni kemampuan memahami dan memetik makna bacaan, baik makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. Apa kalian sudah tahu tujuan membaca lanjut? Wapres 1967 mengelompokkan tujuan membaca ke dalam beberapa keperluan berikut ini. 1. Sebagai alat penentu. 2. Mendapat hasil yang berupa prestasi. 3. Memperkuat nilai-nilai kepribadian atau keyakinan. 4. Mendapatkan pengalaman teknis. Tujuan-tujuan khusus membaca antara lain untuk memperoleh informasi faktual, memperoleh informasi khusus. 3. Memberikan pertimbangan atau penilaian. 4. Memenuhi kepuasan dan kenikmatan emosi. Dan yang terakhir adalah mengisi waktu luang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi dan manfaat membaca lanjut. Membaca lanjut secara khusus bermanfaat untuk memenuhi keperluan akan informasi para pembaca sesuai dengan fungsi yang diusung oleh kegiatan membaca itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pekerjaan, dan lain-lain. Jenis membaca yang dikembangkan dalam membaca lanjut adalah membaca dalam hati. Dilihat dari cakupan bahannya, membaca dalam hati itu terbagi ke dalam membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif ditunjukkan untuk bahan yang sempit dan sedikit, sementara membaca ekstensif untuk bahan yang banyak dan luas. Mengimplementasikan jenis membaca lanjut. 1. Membaca naskah pidato. Dalam membaca naskah pidato, pembaca harus memperhatikan lafal, intonasi,
tekanan dan tempo yang tepat, serta kemampuan menggunakan gerak tubuh atau gestur dan ekspresi yang tepat. Yang kedua adalah membaca wacana informasi dari internet. Internet merupakan salah satu sumber informasi yang populer dewasa ini. Oleh karena itu, pembaca harus dapat memanfaatkan sumber ini dengan baik. Dan yang ketiga adalah menikmati karya sastra. Dalam membaca karya sastra, seseorang paling tidak harus memahami 3 hal, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Tanpa pemahaman terhadap 3 hal tersebut, pembaca tidak akan dapat memahami dan menikmati karya sastra yang dibaca. Baiklah, selesai sudah rangkuman di modul 4. Kita akan masuk ke dalam modul 5. Di dalam modul 5, kita akan membahas keterampilan menulis. Kegiatan belajar 1, keterampilan menulis permulaan. Pembelajaran menulis di sekolah terdiri dari 2 jenis, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan diberikan di kelas 1 dan 2, sedangkan menulis lanjutan diberikan di kelas 3 hingga kelas 6. Menulis permulaan merupakan kegiatan atau kemampuan menggambar atau melukis lambang bunyi bahasa ke dalam lambang-lambang tulis sesuai dengan konvensi sistem tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat pemakai bahasa. Tujuan menulis permulaan dan fungsi menulis permulaan. Menulis permulaan diorientasikan untuk tujuan-tujuan berikut ini. 1. Melatih kelenturan gerak tangan. Yang kedua, menirukan gambar atau lambang bunyi bahasa huruf. Yang ketiga, membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi. Yang keempat, menulis tegak bersambung. Dan yang terakhir adalah menulis indah. C. Jenis-jenis pembelajaran menulis permulaan. Jenis-jenis menulis permulaan yang diajarkan atau dilatih di kelas 1 dan 2 antara lain: 1. Menjiplak berbagai bentuk gambar. 2. Menjiplak bentuk-bentuk huruf. 3. Menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf. Yang keempat, mencontoh huruf dari buku atau papan tulis. Yang kelima, mencontoh kata atau kalimat dari buku atau papan tulis. Yang keenam, mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis. Yang ketujuh, menyalin puisi atau lagu sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak bersambung. Yang kedelapan, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Yang kesembilan, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Yang ke-10, melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat. Yang ke-11, menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar yang secara tertulis. Baiklah teman-teman, dalam modul 5 kegiatan belajar 1 telah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan belajar 2. Oke, baiklah kita simak selanjutnya. Check it out. Ke dalam kegiatan belajar 2. Dalam kegiatan belajar 2 itu adalah keterampilan menulis lanjut. Keterampilan menulis lanjut merupakan keterampilan menulis yang sesungguhnya, yakni kegiatan mengungkapkan gagasan, ide, pikiran, perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bunyi berupa bahasa tulis. Tujuan dan fungsi menulis lanjutan. Fungsi utama menulis adalah alat komunikasi secara tidak langsung. Dalam kegiatan berkomunikasi tulis, si penyampai pesan atau penulis menyampaikan pesan, ide, gagasan, pikiran, kehendak, perasaan melalui sistem lambang bahasa kepada si penerima pesan, pembaca. Maksud atau tujuan penulis berimplikasi terhadap jenis tulisan yang akan dihasilkannya. Berdasarkan gagasan De Angelo Tarigan 2023-24 mengelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu A. Wacana informatif, B. Wacana persuasif, C. Wacana kesastraan,
dan D. Wacana ekspresif. Hippel 1973 mengadopsi pikiran-pikiran Hugo Hartig sebagai dikutip oleh Tarigan 2000.224 yang membagi tujuan menulis ke dalam 7 kategori seperti berikut ini, yakni 1. Tujuan penugasan, yang kedua alustiristik, yang ketiga tujuan persuasif, yang keempat tujuan informatif, yang kelima tujuan pernyataan diri, yang keenam tujuan kreatif, yang ketujuh tujuan pemecahan permasalahan. C. Keterampilan menulis lanjut di SD kelas tinggi. Jenis pembelajaran menulis di SD terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni 1. Jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing. Yang kedua, pembelajaran menulis bebas. Pembelajaran menulis terbimbing adalah pembelajaran menulis yang melatih dan membimbing si pembelajar untuk melahirkan ide, gagasan, pikiran, atau perasaan yang berdasarkan rangsang-rangsang yang secara sengaja disediakan. Pembelajaran menulis bebas memberi keluasan kepada siswa untuk menuangkan gagasan secara personal. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam bahasan terakhir, yaitu D. Jenis-jenis penulis lanjutan di kelas tinggi. Jenis-jenis pembelajaran menulis terbimbing antara lain itu 1. Menyusun kalimat acak menjadi paragraf. Yang kedua, melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. Yang ketiga, menulis puisi anak berdasarkan gambar. Yang keempat, menulis karangan sederhana berdasarkan gambar. Berseri menulis puisi berdasarkan rangsang gambar. Yang kelima, melengkapi dialog percakapan. Yang keenam, membuat petunjuk berdasarkan gambar berseri. Melengkapi teks isian rumpang. Menulis surat berdasarkan rangsang kasus. Jenis-jenis pembelajaran menulis bebas antara lain menyusun karangan sederhana, yang kedua menulis pengumuman dengan bahasa sendiri, yang ketiga membuat pantun anak, yang keempat menulis pengalaman dalam bentuk karangan bebas, yang kelima menulis surat undangan, yang keenam membuat ringkasan isi buku atau bacaan yang dibaca, yang ketujuh menulis laporan hasil pengamatan atau kunjungan, yang kedelapan menulis dialog sederhana antara 2 atau 3 tokoh, yang kesembilan menulis puisi bebas, yang ke-10 mengisi formulir pendaftaran, yang ke-11 penyusun percakapan tentang berbagai topik, yang ke-12 mengubah puisi ke dalam bentuk prosa, yang ke-13 menyusun naskah pidato atau sambutan, yang ke-14 menulis secara resmi. Oke, dalam pembelajaran modul 5, dalam menulis apapun, hal yang perlu perhatian penulis adalah aspek kebahasaan yang meliputi diksi atau pilihan kata dan kalimat. Selain itu juga harus memperhatikan aspek tata tulis yang meliputi ejaan dan tanda baca. Oke, selesai sudah kita di modul 5. Kita akan lanjut membahas di modul 6. Selamat datang di modul 6. Dan modul 6 ini kita akan mempelajari pembelajaran keterampilan bahasa dengan fokus menyimak. Kegiatan belajar 1, pembelajaran menyimak di kelas rendah. Pembelajaran menyimak atau mendengarkan kelas rendah bertujuan agar siswa mampu mendengarkan dongeng, wacana lisan dengan deskripsi benda, teks pendek, puisi anak lisan, pesan pendek, cerita anak, cerita teks drama, petunjuk denah, pengumuman, pembaca pantun, narasumber, cerita rakyat, cerpen anak, dan berita. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan guru dan menyusun perencanaan pelaksanaan. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan belajar 2, pembelajaran menyimak di kelas tinggi. A. SKKD menyimak di SD kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Pembelajaran menyimak di kelas tinggi meliputi kemampuan menyimak denah, lambang atau simbol, pengumuman, pantun, cerita rakyat, penjelasan narasumber, dan cerita pengalaman, berita, dan drama. B. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara kelas tinggi di SD. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas menurut konstruktivisme diwujudkan dalam bentuk peserta didik disuruh menulis atau mengarang dan bercerita. Kegiatan
query dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Melakukan pengamatan, yang ketiga menganalisis hasil pengamatan dan mengkonsumsi kepada orang lain. Kegiatan bertanya diterapkan pada waktu diskusi, kerja kelompok, menemui kesulitan, dan mengamati sesuatu. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan terakhir di modul 6, yaitu implementasi pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Prinsip komponen masyarakat belajar menghendaki agar kelas dibagi atas beberapa kelompok. Pemodelan dalam pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan contoh yang harus ditiru oleh peserta didik. Refleksi dilakukan untuk berpikir tentang apa yang dilakukan, untuk direnungkan. Penilaian dilakukan dari proses dan hasil belajar. Berdasarkan prinsip integratif pembelajaran, bahasa dilakukan secara terpadu antara beberapa unsur kebahasaan dan aspek berbahasa. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir di modul 6. Tujuan akhir yang hendak dicapai dalam pembelajaran bahasa berdasarkan prinsip komunikatif adalah peserta didik dapat menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Oke, selesai sudah tugas saya di Bahasa Indonesia tugas 2 di semester 4 ini. Terima kasih sudah menyimak dan kita akan lanjut ke dalam tugas berikutnya. Sampai jumpa.